Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Fauzan MSI selaku dosen mata kuliah Islam dan HAM. Sini saya akan memperkenalkan, nama saya Arlan Nirmawan, NIM 1521144 dari kelas HTN A. Di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah Islam dan HAM. Yang pertama tentang sejarah dan perkembangan HAM di Indonesia, yang kedua landasan hak asasi manusia, dan yang ketiga yaitu makosid syariah dan korelasinya terhadap hak asasi manusia. Oke, langsung saja. Yang pertama tentang sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Ada 3 masa perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama yaitu perkembangan hak asasi manusia pada era Orde Lama. Beberapa pencapaian perjuangan hak asasi manusia pada masa ini yaitu yang pertama, partai politik semakin banyak bermunculan meskipun tumbuh dengan ideologinya masing-masing. Yang kedua yaitu hak pers pada periode ini memiliki kebebasan, dan yang ketiga yaitu pemilihan umum dilaksanakan secara bebas, jujur, dan demokrasi. Kedua yaitu perkembangan hak asasi manusia pada era Orde Baru. Pada masa ini pemerintah awalnya menolak konsep hak asasi manusia ini, padahal pada masa Orde Baru banyak terjadi pelanggaran HAM, salah satunya yaitu terjadinya tragedi G30S PKI. Di sisi lain, sebagian besar masyarakat merasa bahwa hak asasi manusia itu luas dan terbuka. Pada tahun 1993, akhirnya dibentuk lembaga yang mandiri yang bernama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Fungsi dari Komnas HAM ini adalah untuk melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi tentang masalah hak asasi manusia. Ketiga yaitu hak asasi manusia pada era reformasi. Memasuki era reformasi, hak asasi manusia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Buktinya adalah dengan lahirnya TAP MPR nomor 16/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Selain itu, hak asasi manusia juga mendapatkan perhatian besar dari pemerintah dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 guna menjamin hak asasi manusia. Orde Reformasi yang dimulai tahun 1998 berusaha menegakkan HAM dengan jalan membuat peraturan perundang-undangan dengan yang terkait dengan hak asasi manusia sebagai rambu-rambu, seperti Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, ratifikasi terhadap instrumen internasional tentang hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia, yang memungkinkan dibukanya kembali kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, serta pemberantasan politik KKN. Yang kedua, landasan hak asasi manusia dalam Islam. Landasan atau dasar HAM dalam Islam yaitu dari Al-Quran, bahwasanya hak asasi manusia bersesuaian dengan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, As-Sunnah, dan Maqasidus Syariah. Kemudian materi yang ketiga, yang terakhir yaitu Maqasidus Syariah dan korelasinya terhadap hak asasi manusia. Kata maqasid merupakan jamak dari kata maqasad, yaitu merupakan masdar mimi dari kata qasada yak sudu
dan makosat, dan merupakan menurut Ibnu Al-Mansur. Kata ini secara bahasa dapat berarti istiqomah al-thoriq atau keteguhan pada suatu jalan, dan al-itmad yaitu sesuatu yang terjadi, ya suatu yang menjadi tumpuan. Misalnya Allah menjelaskan jalan yang lurus dan mengajak manusia untuk mengikuti jalan tersebut. Di samping itu, kata ini juga bermakna al-ad atau keadilan, dan al-tawasus adam al-irfat wa al-tafrid atau mengambil jalan tengah, tidak terlalu longgar dan tidak pula terlalu sempit. Seperti pernyataan seseorang, kamu harus berlaku qasad atau adil dalam setiap urusanmu, baik dalam berbuat dan berkata-kata. Artinya mengambil jalan tengah dalam dua hal yang berbeda. Secara etimologi, maqasid al-syariah adalah gabungan dari dua kata, yakni maqasid dan al-syariah. Kata syariah secara etimologi bermakna jalan menuju mata air. Sedangkan secara terminologi, syariah didefinisikan sebagai perintah dan larangan Tuhan yang berhubungan dengan tingkah laku kehidupan manusia. Sedangkan maqasid yang berarti tujuan, maqasid al-syariah yaitu tujuan atau makna-makna yang diharapkan dan dipelihara dari adanya hukum, baik dalam hal tingkah laku maupun dalam akidah dan aspek-aspek lain dalam kehidupan. HAM atau hak asasi manusia ketika dikomparasikan dengan maqasid syariah, tujuan dari maqasid syariah itu sendiri untuk kemaslahatan umat manusia. Dan korelasinya dengan hak asasi manusia yaitu ketika manusia berhadapan dengan permasalahan yang mendesak dan di dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan sulit, maka maqasid memberikan alternatif untuk keluar dari kesulitan tersebut sehingga hak-haknya terjaga dari kerusakan. Dan solusi yang dikedepankan oleh maqasid lebih terperinci dibanding dengan deklarasi tentang hak asasi manusia. Contohnya yaitu ketika terjadi tarik-menarik hukum terhadap kasus pencurian dan si pencuri dalam kondisi krisis, apakah dipotong tangan atau tidak, maka maqasid memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut dengan skala prioritas. Langkah praktisnya, pencuri tersebut tidak dipotong tangan dengan pertimbangan bahwa menjaga jiwa itu lebih tinggi daripada menjaga harta. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kali ini, pada pemaparan materi kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.